Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saul Pusparani, biasa dipanggil Rani, dengan NRP 501-725-1011. Di sini saya akan mempresentasikan materi geologi fisik untuk chapter 3 tentang dasar laut. Nah, yang pertama ada asal-usul lautan. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya di chapter 2, para geolog itu tidak yakin tentang sejarah termal bumi. Nah, skenario berikut tentang asal-usul bumi dan lautan-lautannya itu sangat spekulatif. Banyak para geolog itu tidak akan setuju dengan beberapa pernyataan. Jadi, pernyataan-pernyataan ini disajikan hanya sebagai contoh apa yang mungkin terjadi di masa lalu. Menurut teori yang luas diterima, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi itu mulai terbentuk melalui akresi potongan-potongan kecil batu dan logam yang dingin yang mengelilingi matahari. Seiring bumi itu bertumbuh, suhunya itu mulai meningkat karena panas dari tabrakan, kompresi gravitasi, dan peluruhan radioaktif unsur-unsur seperti uranium. Nah, suhu bumi itu meningkat hingga akresi yang membentuk bumi itu meleleh, dan besi itu akan jatuh ke pusat untuk membentuk inti bumi. Nah, aktivitas vulkanik yang dahsyat itu terjadi pada masa ini, yang melepaskan jumlah besar uap air dan gas lain dari dalam bumi, yang mungkin bahkan menutupi permukaan dengan lautan lava yang tebal dan panas. Bumi mulai mendingin seiring melambatnya pertumbuhan dan reorganisasi internalnya, serta berkurangnya jumlah material radioaktif akibat peluruhan. Akhirnya, permukaan bumi itu menjadi batuan yang padat dan cukup dingin untuk memungkinkan kondensasi awan uap air vulkanik yang membumbung menjadi air cair dan jatuh sebagai hujan. Proses itu yang merupakan bagaimana lautan modern itu terbentuk, yang mungkin sekitar 4 miliar tahun lalu. Bukti ini tuh berasal dari beberapa batuan tertua yang ditemukan di bumi, termasuk batuan basal bantal, yang menunjukkan letusan di bawah air, dan batuan yang awalnya sedimen dan terbentuk di laut yang dangkal. Nah, lautan tumbuh dalam ukuran seiring terus berlanjutnya pelepasan gas vulkanik bumi dan lautan menjadi asin karena air itu menyerap klorin dari gas vulkanik serta natrium dan kalsium serta magnesium dari pelapukan kimia mineral di permukaan bumi. Nah, ada beberapa perdebatan mengenai peran tabrakan komet dalam pembentukan lautan. Sumber es ekstraterestrial yang menghantam bumi pada awal sejarahnya itu mungkin telah menyumbang jumlah air yang signifikan untuk terbentuknya lautan. Para geolog itu umumnya itu sepakat bahwa lautan terbentuk pada awal sejarah bumi, dan sebagian besar juga sepakat bahwa lautan itu terutama terbentuk akibat pelepasan gas dari dalam bumi. Namun, saat ini para geolog itu terkejut menemukan bahwa kerak lautan yang saat ini itu secara geologis itu masih sangat muda. Berikutnya ada metode penelitian dasar laut. Seperti pada gambar 3.1 itu merupakan JOIDES Resolution, yang merupakan kapal yang dibangun untuk mengambil sampel sedimen dan batuan dari dasar laut dalam. Lalu ada gambar 3.2 yang ada kapal selam itu merupakan kapal selam penelitian kecil dari Woods Hole Oceanographic Institution di MIT. Nah, kapal ini itu membawa 3 ahli kelautan ke kedalaman sekitar 4.000 meter di bawah permukaan laut. Nah, pada gambar 3.3 itu merupakan kapal selam yang dioperasikan secara jarak jauh
yaitu Ropos yang memotret sebuah black smoker yang tidak aktif di sepanjang Explorer Ridge di Samudra Pasifik bagian timur laut sambil bersiap untuk mengambil sampel. Nah, warna kuning yang ada di gambar itu disebabkan oleh perubahan mineral yang kaya besi, dan lapisan abu-abu itu terdiri dari mangan. Lalu gambar 3.4 yang paling bawah itu merupakan diagram yang menunjukkan cara penggunaan echo sounder, seismik refleksi, dan sonar side scan untuk mempelajari dasar laut. Nah, lautan itu menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Meskipun batuan dasar laut itu tersebar luas, batuan tersebut itu sulit untuk diteliti. Geolog itu harus mengandalkan sampel batuan kecil yang diambil dari dasar laut dan dibawa ke permukaan. Atau para geolog itu harus meneliti batuan secara tidak langsung melalui instrumen di atas kapal. Meskipun dasar laut ini sulit untuk diteliti, secara keseluruhan struktur relatif sederhana, seperti yang akan dibahas nanti di dalam fitur lantai laut. Nah, jumlah sampel yang sedikit tidak menjadi masalah, sebesar yang akan terjadi dalam studi wilayah benua, di mana strukturnya itu biasanya jauh lebih kompleks. Studi tentang laut, tentang batuan, sedimen, dan topografi lantai laut itu menyediakan sebagian besar informasi yang mengarah pada konsep tektonik lempeng yang akan dibahas di chapter 4 nanti. Nah, sampel batuan dan sedimen itu dapat diambil dari dasar laut dengan beberapa cara. Batuan itu dapat dipecah dari dasar laut menggunakan dredge batuan, yaitu wadah baja terbuka yang ditarik di dasar laut melalui kabel. Nah, sedimen itu dapat diambil dengan corer, yaitu pipa baja berberat yang diturunkan secara vertikal ke lumpur dan pasir di dasar laut. Nah, kapal selam penelitian kecil yang lebih tepatnya disebut submersible itu dapat membawa geolog ke berbagai bagian dasar laut untuk mengamati, memotret, dan mengambil sampel batuan dan sedimen seperti gambar 3.2 tadi. Nah, submersible yang dioperasikan secara jarak jauh dan sistem pengamatan dan pengambilan sampel laut dalam yang dirancang khusus itu memungkinkan oceanographer itu mengumpulkan foto dan sampel berkualitas tinggi dari dasar laut, seperti yang ada di gambar 3.3 tadi. Nah, alat dasar untuk mempelajari dasar laut secara tidak langsung adalah sonar gelombang tunggal yang mengukur kedalaman air dan menggambar profil topografi bawah laut, yaitu gambar 3.4. Nah, suara yang dikirim ke bawah dari kapal itu memantul dari dasar laut dan kembali lagi ke kapal. Nah, kedalaman air ditentukan dari waktu yang dibutuhkan suara untuk melakukan perjalanan bolak-balik dari dasar ke kapal lagi. Nah, sonar multibeam yang mengirimkan dan merekam berbagai sumber suara itu mampu memetakan dasar laut dengan detail yang lebih tinggi daripada sonar eko tunggal. Nah, itu sonar side scan itu mengukur intensitas suara atau backscatter yang dipantulkan kembali ke kendaraan penarik dari dasar laut untuk memberikan gambar yang detail dasar laut dan informasi tentang sedimen yang menutupi dasar laut. Nah, sebuah profil seismik refleksi itu bekerja berdasarkan prinsip yang sama dengan sonar, tetapi menggunakan suara yang lebih keras pada frekuensi yang lebih rendah. Nah, suara ini itu akan menembus dasar laut dan memantul dari lapisan-lapisan dalam batuan dan sedimen. Profil seismik itu memberikan informasi yang lebih banyak daripada sonar, di mana ia itu merekam kedalaman air dan mengungkapkan struktur internal batuan dan sedimen dasar laut seperti lapisan batuan, lipatan, patahan, serta ketidaksesuaian. Nah, ada juga survei magnetik, gravitasi, dan refraksi seismik yang dapat dilakukan di laut. Magnometer yang ditarik di belakang kapal perang selama Perang Dunia Kedua untuk mencari kapal selam musuh itu memberikan
Beberapa detail pertama tentang dasar laut yang kemudian itu mengarah pada teori tektonik lempeng. Nah, berikutnya ada ciri-ciri dasar laut. Ada gambar 3.5 yang merupakan profil sederhana dasar laut itu menunjukkan bahwa benua itu memiliki dua jenis tepi, yaitu tepi benua pasif seperti yang ditemukan di pantai timur Amerika Utara, meliputi landas benua, lereng benua, dan punggung benua, di mana sebuah daratan abisal itu biasanya membentuk dasar laut yang sangat datar di luar punggung benua. Nah, tepi benua aktif yang terutama ditemukan di sekitar cincin Pasifik itu terkait dengan gempa bumi dan gunung berapi dan memiliki landasan benua dan lereng, tetapi lereng tersebut memperpanjang jauh ke bawah untuk membentuk salah satu dinding palung samudra. Nah, dataran abisal itu jarang ditemukan di tepi benua aktif. Lantai samudra di sebelah luar palung itu memiliki bentuk berbukit dan tidak teratur, yang tidak memiliki kemiringan ekstrim seperti dataran abisal. Hal itu mengelilingi bumi adalah punggung laut tengah. Biasanya, tapi tidak selalu, itu dekat dengan pusat lautan. Nah, gunung laut itu berbentuk kerucut yang mencuat dari dasar laut di beberapa wilayah. Nah, beberapa fitur bawah laut itu penting tidak terlihat dalam pandangan profil ini, terutama pada zona patahan, lembah bawah laut, dan punggung laut seismik. Nah, seperti gambar 3.5 yang merupakan profil topografi dasar laut, itu skala vertikalnya itu berbeda dengan skala horizontalnya, yang menyebabkan penguatan vertikal yang membuat lereng itu tampak lebih curam daripada kenyataannya atau daripada aslinya. Nah, batang skala horizontal itu berukuran sebesar 50 km, sementara jarak yang sama secara vertikal itu hanya memiliki 5 km, sehingga gambar itu memiliki penguatan vertikal sebesar 10 kali. Nah, berikutnya adalah landas kontinental dan lereng kontinental atau landas benua dan lereng benua. Gambar 3.6 merupakan rak kontinental dan lereng kontinental. Yang A itu merupakan perbesaran sebesar 25 kali, di mana lereng kontinental sebenarnya itu hanya memiliki kemiringan sekitar 4 atau 5 derajat. Tetapi perbesaran vertikal yang besar pada gambar ini itu membuatnya tampak miring sekitar 60 derajat. Nah, yang B merupakan profil yang sama tanpa perbesaran vertikal. Lalu ada yang gambar yang bawah yang merupakan gambar 3.7 itu merupakan kerak benua yang terletak di atas kerak benua dan lereng benua yang terletak di atas kerak samudra. Nah, transisi kompleks dari kerak benua ke kerak samudra itu terletak di bawah lereng benua. Nah, hampir semua tepi benua itu ditandai oleh landasan benua yang landai di dekat pantai dan lereng benua yang lebih curam yang menurun ke dasar laut. Seperti gambar 3.6. Nah, gambar-gambar seperti gambar 3.5 dan titik 6 itu merupakan gambar-gambar yang biasanya dibuat dengan perbesaran vertikal yang besar, yang membuat lereng bawah laut tampak lebih curam daripada kenyataannya. Rak benua itu adalah platform laut dangkal di tepi benua, yang miring dengan sangat landai ke arah laut yang umumnya bersudut 0,1 derajat. Nah, rak benua itu bervariasi dalam lebarnya. Di pantai Pasifik Amerika Utara, rak benua itu hanya beberapa kilometer lebarnya. Tetapi di lepas pantai Newfoundland di Samudra Atlantik, lebarnya itu sekitar 500 kilometer atau 310 mil. Bagian-bagian landas kontinen di Laut Arktik di lepas pantai Siberia dan Eropa Utara itu bahkan lebih lebar lagi. Kedalaman air di atas landas kontinen itu cenderung meningkat secara teratur menjauhi daratan, dengan tepi luar landas kontinen yang berada sekitar 100 hingga 200 meter.
atau 328 hingga 656 kaki di bawah permukaan laut. Rak benua itu adalah fitur topografi yang didefinisikan oleh kedalaman, kemiringan datar, dan kemiringan perlahan ke arah laut. Asal-usul geologisnya itu bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan terkait dengan tektonik lempeng. Namun, beberapa hal umum tentang rak benua itu patut diperhatikan, di mana rak benua di seluruh dunia itu umumnya tertutupi oleh sedimen yang relatif muda, yang sebagian besar itu berasal dari daratan. Sedimen tersebut umumnya berupa pasir di dekat pantai, di mana dasar laut dangkal dan eh, dipengaruhi oleh aksi gelombang. Nah, lumpur halus itu seringkali terendap lebih jauh ke laut di perairan yang lebih dalam dan tenang. Bagian luar landas kontinen yang luas itu sering ditutupi oleh sedimen kasar yang diendapkan di dekat pantai pada masa ketika permukaan laut itu lebih rendah. Nah, pergerakan maju dan mundur gletser benua selama zaman Pleistocene itu menyebabkan permukaan laut naik dan turun berkali-kali hingga 100 hingga 200 meter. Hal ini tuh menghasilkan sejarah sedimentasi yang kompleks untuk landas kontinen yang secara bergantian itu tertutup air laut dan terpapar sebagai daratan yang kering. Nah, survei seismik maritim dan pengeboran di laut itu menunjukkan bahwa sedimen muda di banyak landas kontinen itu didasari oleh urutan tebal batu pasir, batu lempung, dan kadang-kadang itu batu kapur. Nah, batu sedimen ini berumur akhir Mesozoikum dan Kenozoikum yang tampaknya terendapkan dengan cara yang sama seperti sedimen landas kontinen modern. Nah, landas benua itu merupakan bagian dari benua meskipun saat ini landas benua itu tertutup oleh air laut. Lereng benua adalah lereng yang relatif curam yang membentang dari kedalaman 100 hingga 200 meter di tepi landas benua hingga kedalaman laut. Nah, sudut lereng rata-rata untuk lereng benua adalah 4 hingga 5 derajat, meskipun secara lokal beberapa bagian itu jauh lebih curam. Karena lereng benua ini lebih sulit untuk diteliti daripada landas benua, informasi tentangnya itu lebih sedikit. Nah, kedalaman air yang lebih besar dan kemiringan lokal yang curam pada lereng benua itu menghambat penggalian batuan dan pengeboran, serta membuat hasil refraksi dan refleksi seismik itu lebih sulit diinterpretasikan. Hal ini tuh menjadi kerugian karena batuan yang mendasari lereng sangat menarik bagi geolog maritim yang percaya bahwa di wilayah ini kerak benua yang lebih tebal di bawah daratan dan landas benua itu bergradasi menjadi kerak samudera yang tipis di bawah dasar laut yang dalam. Meskipun relatif sedikit yang diketahui tentang lereng benua, jelas bahwa karakter dan asal-usulnya itu bervariasi secara signifikan dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena variasi ini tuh terkait dengan perbedaan antara batas lempeng divergen dan konvergen. Nah, berikutnya ada lembah laut. Eh, di gambar 3.8 itu merupakan gambar lembah laut dan dataran abisal yang di sebelah bawahnya itu yang fen abisal. Nah, lalu di gambar titik 9, yaitu gambar di bawahnya, itu merupakan rak kontinental dan lereng di lepas pantai selatan California yang dipotong oleh lembah bawah laut yang mengalirkan sedimen ke laut dalam. Yang ini gambar ini merupakan perbesaran vertikal sebanyak 6 kali. Lembah bawah laut adalah lembah yang berbentuk V yang melintasi landas kontinen dan turun ke lereng kontinen seperti gambar di 3.8. Nah, pada landas kontinen yang sempit seperti di lepas pantai Pasifik Amerika Serikat, ujung lembah bawah laut itu mungkin begitu dekat dengan pantai sehingga berada di zona ombak. Nah, pada landas kontinen yang lebar seperti di lepas pantai Atlantik Amerika, di banyak negara, mulut lembah bawah laut itu biasanya dimulai di tepi luar landas kontinen sejauh puluhan kilometer dari pantai.
Endapan sedimen berbentuk kipas besar yang disebut kipas abisal itu ditemukan di dasar banyak lembah bawah laut. Nah, kipas abisal seperti yang ada di gambar 3.8 itu terdiri dari sedimen yang berasal dari dataran yang telah bergerak turun melalui lembah bawah laut. Di sepanjang tepi benua yang dipotong oleh lembah bawah laut, banyak kipas abisal yang bersatu yang membentuk yang mungkin terbentuk di dasar lereng benua seperti yang ada di gambar 3.9. Nah, lembah bawah laut itu adalah fitur erosi, tetapi cara batu dan sedimen dihilangkan dari dinding lembah yang curam itu masih kontroversial, karena agen erosi itu kemungkinan bervariasi dalam pentingnya relatif dari satu lembah ke lembah lainnya. Nah, pencari bawah laut itu telah merekam pergerakan pasir ke arah bawah lembah dalam aliran lambat seperti gletser dan dalam jatuhan pasir yang lebih cepat. Nah, pergerakan pasir ini itu telah diamati yang menyebabkan erosi batuan. Itu terutama umumnya terjadi di lembah-lembah pantai Pasifik yang mengumpulkan jumlah pasir yang besar dari arus pantai. Arus dasar itu telah diukur bergerak naik turun di lembah-lembah dalam pola aliran yang bergantian secara teratur. Dalam beberapa kasus, itu tampaknya disebabkan oleh pasang surut air laut. Nah, asal-usul arus-arus ini itu belum sepenuhnya dipahami, tetapi seringkali bergerak cukup cepat untuk mengikis dan mengangkut sedimen. Erosi sungai itu mungkin telah membantu membentuk bagian atas lembah ketika penurunan permukaan laut selama glasiasi Pleistosen itu meninggalkan ujung lembah di atas air, seperti perpanjangan sungai Hudson ke Samudra Atlantik. Nah, banyak lembah bawah laut, namun tidak semua, itu ditemukan di dekat lembah atau sungai darat yang cenderung mendukung pandangan bahwa erosi sungai itu membantu membentuknya. Namun, kemungkinan kecil bagian dalam lembah laut itu pernah terpapar sebagai daratan kering. Nah, berikutnya ada arus kekeruhan atau biasa disebut turbid. Arus terbit. Nah, selain proses pembentukan lembah yang telah dijelaskan, arus keruh itu kemungkinan memainkan peran utama dalam erosi lembah. Nah, arus keruh adalah massa besar air yang mengandung sedimen yang ditarik ke bawah oleh gravitasi. Air yang mengandung sedimen itu lebih berat daripada air yang jernih, sehingga arus keruh itu mengalir turun lereng benua hingga berhenti di dataran abisal datar di dasar lereng. Nah, arus keruh ini diyakini dihasilkan oleh gempa bumi bawah laut dan longsoran, badai permukaan yang kuat, serta banjir sungai yang mengandung sedimen yang langsung mengalir ke laut di pantai dengan landasan yang sempit. Meskipun arus keruh besar ini belum pernah diamati secara langsung di laut, arus keruh kecil itu dapat dibuat dan dipelajari di laboratorium. Nah, bukti tidak langsung itu juga menunjukkan bahwa arus keruh itu terjadi di laut. Bukti terbaik itu berasal dari putusnya kabel bawah laut yang mengangkut telepon dan telegraf pesan melintasi dasar laut. Nah, gambar 3.11 itu menunjukkan aliran ke bawah urutan bukti kabel yang rusak akibat gempa bumi tahun 1929 di wilayah Grand Banks di Atlantik Utara Barat. Urutan kerusakan kabel ini diinterpretasikan sebagai akibat dari arus keruh yang disebabkan gempa bumi yang mengalir dengan cepat menuruni lereng benua. Nah, gambar 10 itu merupakan sebuah longsoran pasir setinggi 10 meter di sebuah lembah bawah laut dekat ujung selatan Baja California, Meksiko, di mana pasir tersebut adalah pasir pantai yang dibawa ke mulut lembah pesisir oleh arus pesisir. Nah, pada gambar 3.11 tadi, jika kerusakan kabel disebabkan oleh arus keruh, hal ini itu memberikan bukti yang jelas tentang ukuran, kecepatan, dan energi arus tersebut itu sangat besar. Nah, kerusakan pada kabel Grand Banks itu terus berlanjut selama lebih dari 13 jam setelah gempa bumi tahun 1929 dengan kerusakan terakhir terjadi lebih dari 700 km atau sekitar 430 mil dari pusat gempa. Nah, kecepatan aliran yang menyebabkan kerusakan itu telah dihitung berkisar antara 15 hingga
60 km per jam, di mana bagian kabel sepanjang lebih dari 100 km atau 160 mil itu terputus dan terbawa oleh arus. Nah, kedua ujung bagian yang hilang itu terputus secara bersamaan. Nah, upaya untuk menemukan bagian kabel yang rusak itu tidak membuahkan hasil dan diduga bagian-bagian tersebut itu telah tertimbun oleh sedimen. Nah, pemutusan kabel Grand Banks 1929 itu bukanlah hal yang unik. Kabel yang melintasi lembah bawah laut itu sering putus terutama setelah banjir sungai dan gempa bumi. Misalnya di lembah bawah laut di lepas pantai Sungai Kongo di Afrika dan Sungai Magdalena di Kolombia, di mana kabel putus itu setiap beberapa tahun. Nah, bukti tidak langsung tambahan tentang keberadaan arus keruh itu berasal dari lapisan sedimen yang tergradasi dan fosil air dangkal dalam sedimen yang membentuk lereng benua dan dataran abisal, seperti yang dijelaskan dalam bagian berikutnya. Nah, gambar 3.11 tadi itu merupakan pemutusan kabel bawah laut setelah gempa bumi Grand Banks pada tahun 1929. Nah, yang A itu merupakan peta pemutusan kabel. Titik hitam di dekat pusat gempa itu menunjukkan lokasi pemutusan kabel yang terjadi bersamaan dengan gempa bumi. Nah, kabel tidak ditampilkan untuk pemutusan ini. Nah, titik merah itu menunjukkan kerusakan kabel yang terjadi setelah gempa bumi dengan waktu masing-masing kerusakan ditampilkan pada 24 jam. Nah, segmen kabel itu lebih dari 100 km panjangnya itu rusak secara bersamaan di kedua ujungnya dan kemudian terbawa oleh arus. Nah, garis putus-putus itu menunjukkan saluran dasar laut yang kemungkinan mengkonsentrasikan aliran arus keruh yang meningkatkan kecepatannya. Nah, yang B itu merupakan profil yang menunjukkan waktu yang berlalu antara gempa bumi dan masing-masing kerusakan kabel. Berikutnya ada batas benua pasif. Seperti di gambar 3.5 yang meliputi landas benua, lereng benua, dan punggung benua. Umumnya membentang hingga dataran abisal pada kedalaman sekitar 5 km atau 3,1 mil, yang dinamakan batas pasif karena biasanya itu berkembang di pantai yang secara geologis tenang, tanpa gempa bumi, gunung berapi, dan pegunungan muda. Jadi batas benua pasif itu merupakan batas di mana tidak ada aktivitas vulkanik. Batas pasif itu ditemukan di tepi sebagian besar dan berbatasan dengan Samudra Atlantik. Mereka juga sebagian besar itu bagian dari Samudra Arktik dan Samudra Hindia, serta beberapa bagian Samudra Pasifik. Nah, berikutnya ada punggung benua. Di dasar banyak bagian lereng benua itu terdapat punggung benua, yaitu sebuah lapisan sedimen berbentuk segitiga yang membentang dari bagian bawah lereng benua hingga dasar laut dalam. Punggung benua yang memiliki kemiringan sekitar 0,5 derajat itu lebih landai daripada lereng benua. Biasanya berakhir di dataran abisal datar pada kedalaman sekitar 5 km. Punggung benua itu beristirahat di atas kerak samudra seperti yang ada pada gambar 3.7. Nah, berikutnya ada jenis-jenis pengendapan. Sedimen itu tampaknya itu terendapkan di punggung benua melalui dua cara, yaitu oleh arus turbiditas yang mengalir turun lereng benua dan oleh arus kontur yang mengalir sepanjang lereng benua. Nah, inti sedimen yang diambil dari sebagian besar bagian lereng benua menunjukkan lapisan pasir halus atau lumpur kasar yang diselingi dengan lapisan lumpur halus
butiran mineral, dan fosil pada lapisan yang lebih kasar yang menunjukkan bahwa pasir dan lumpur itu berasal dari landas benua yang dangkal. Sebuah agen pengangkut itu pasti telah membawa sedimen ini dari air dangkal ke air yang lebih dalam. Lapisan kasar itu juga menunjukkan pengendapan yang bergradasi, yang menunjukkan bahwa mereka itu mengendap dari suspensi yang sesuai dengan ukuran dan berat. Oleh karena itu, agen pengangkut untuk sedimen ini kemungkinan besar adalah arus keruh. Nah, punggung benua di lokasi ini itu kemungkinan terbentuk ketika arus keruh itu mengendapkan fen abisal di dasar lereng benua. Sedimen di beberapa bagian lain dari lereng benua bagaimanapun bersifat seragam, halus, dan tidak menunjukkan lapisan yang bergradasi. Sedimen ini tampaknya diendapkan oleh arus laut reguler yang mengalir di dasar laut, bukan oleh arus keruh yang sesekali mengalir ke bawah lereng. Arus kontur adalah arus dasar laut yang mengalir sejajar dengan lereng tepi benua, sejajar dengan kontur daripada lereng turun. Nah, seperti gambar 3.12, arus semacam ini itu mengalir ke selatan sepanjang tepi benua Amerika Utara di Samudra Atlantik. Mengalir dengan kecepatan yang relatif lambat, beberapa sentimeter per detik. Arus ini itu membawa sejumlah kecil sedimen halus dari utara ke selatan. Arus ini paling tebal di sepanjang lereng benua dan semakin tipis ke arah laut. Bagian tebal yang mengarah ke daratan itu membawa dan mengendapkan sedimen terbanyak. Bagian tipis yang mengarah ke laut itu mengendapkan sedimen yang lebih sedikit. Akibatnya, endapan sedimen di bawah arus itu akan berbentuk segitiga dan menjadi lebih tipis dan menjauh dari daratan. Nah, arus kontur itu serupa tampaknya itu membentuk bagian dari lereng benua di lepas pantai benua lainnya juga. Nah, berikutnya banyak yang kita banyak bahas tadi, yaitu dataran abisal. Nah, apa sih dataran abisal itu? Dataran abisal itu merupakan wilayah yang sangat datar, biasanya ditemukan di dasar lereng benua. Nah, profil seismik menunjukkan bahwa dataran abisal itu terbentuk dari lapisan sedimen yang horizontal. Nah, penumpukan sedimen secara bertahap itu mengubur topografi yang lebih tua dan lebih berbukit, yang dapat dilihat pada catatan profil seismik sebagai dasar batuan di bawah lapisan sedimen pada gambar 3.11. Nah, gambar 3.13 itu merupakan catatan profil seismik dataran abisal yang menunjukkan lapisan sedimen yang telah menimbun permukaan batu yang tidak rata di Samudra Atlantik. Sampel sedimen dataran abisal tersebut itu menunjukkan bahwa sedimen tersebut itu berasal dari dataran. Nah, lapisan sedimen yang tergradasi itu menunjukkan penumpukan oleh arus turbiditas atau arus turbid atau arus kekeruhan yang dibahas sebelumnya. Nah, dataran abisal itu adalah fitur terdatar di bumi. Dataran abisal ini umumnya itu memiliki lereng kurang dari 1:1000 atau kurang dari 1 meter penurunan vertikal untuk setiap 1000 meter jarak horizontal. Nah, beberapa dataran abisal itu memiliki lereng hanya 1:10.000, di mana sebagian besar dataran abisal itu memiliki kedalaman 5 km atau 3,1 mil. Nah, tidak semua bagian dasar cekungan laut dalam terdiri dari dataran abisal. Nah, dasar laut dalam itu umumnya itu sangat berbukit-bukit dan terpecah-pecah oleh patahan yang menjadi bukit dan depresi, serta dasar laut itu juga dihiasi dengan gunung api bawah laut. Nah, dataran abisal tadi itu kan tidak terdapat di
semua bagian di wilayah di dasar laut. Nah, dataran abisal tadi itu hanya terbentuk di tempat dengan arus turbiditas yang dapat membawa cukup sedimen untuk mengubur dan menyembunyikan relief yang kasar ini. Nah, jika sedimennya tidak tersedia atau jika arus turbid yang melekat di dasar laut itu dihentikan oleh penghalang seperti palung laut, maka dataran abisal itu tidak akan dapat terbentuk. Oleh karena itu, dataran abisal itu tidak ada, maksudnya tidak ada di seluruh bagian atau di seluruh wilayah di dasar laut. Berikutnya, tadi kan ada batas benua pasif. Nah, di sini ada batas benua aktif. Nah, jika batas benua pasif tadi itu tidak ada aktivitas vulkanik sehingga tidak ada gunung api dan lain-lain, nah di batas benua aktif itu biasanya ditandai dengan gempa bumi, pegunungan muda, dan gunung berapi di dataran yang menunjukkan aktivitas vulkanik. Nah, batas benua aktif itu biasanya terdiri dari landas benua, lereng benua, dan palung laut yang ada seperti di gambar 3.5. Nah, batas benua aktif itu umumnya tidak memiliki landas benua yang curam dan dataran abisal, serta batas benua aktif ini itu terkait dengan batas lempeng konvergen. Batas benua aktif itu ditemukan di tepi sebagian besar Samudra Pasifik dan beberapa tempat lain di Samudra Atlantik dan Samudra Hindia, seperti di gambar 3.14. Kecuali yang menonjol di Samudra Pasifik adalah sebagian besar pantai Amerika Utara. Nah, kombinasi yang khas dari tepi benua aktif itu berupa palung samudra dan gunung berapi dataran yang ditemukan di 3 tempat di sepanjang pantai Pasifik Amerika Utara, Amerika Tengah bagian selatan, yaitu Washington, Oregon, dan California bagian utara. Nah, palung di sini itu terisi oleh sedimen, dan yang terakhir di Alaska bagian tengah selatan. Namun, tepi pasif dengan dataran abisal itu terjadi di sepanjang sebagian besar pantai Meksiko, California, British Columbia, dan semenanjung Alaska. Nah, pantai-pantai ini itu memang mengalami gempa bumi, di mana sebagian besar di sepanjang patahan geser dan kemungkinan pernah menjadi tepi aktif, yang sepenuhnya aktif di masa geologi di masa lalu. Tetapi saat ini itu dianggap sebagai tepi pasif. Berikutnya ada Palu Samudra. Nah, Palu Samudra itu adalah parit sempit dan dalam yang sejajar dengan tepi benua atau busur pulau, yaitu garis melengkung pulau-pulau seperti Aleutan atau Jepang, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.14. Nah, lereng benua di tepi aktif itu membentuk dinding daratan palung. Kemiringannya itu seringkali meningkat seiring kedalaman. Kemiringan biasanya 4 derajat sampai 5 derajat pada bagian atas yang menjadi lebih curam hingga 10 sampai 15 derajat atau bahkan lebih dekat ke dasar palung. Nah, palung laut yang memanjang itu seringkali berkedalaman 8 hingga 10 km atau sekitar 4,9 hingga 6,2 mil. Yang jauhnya itu melebihi kedalaman rata-rata dataran abisal di tepi pasif. Nah, titik terdalam di bumi itu lebih dari 11 km atau 6,8 mil di bawah permukaan laut. Nah, terdapat di parit samudra di Samudra Pasifik bagian barat daya. Nah, terkait dengan palung laut adalah gempa bumi di zona seismik Benioff yang dimulai di palung selan yang menukik ke daratan di bawah benua atau busur pulau seperti pada gambar 3.15 yang merupakan pinggiran benua aktif dengan palung samudra zona Benioff, gempa bumi, dan rantai gunung berapi andesit di daratan. Nah, gunung berapi itu ditemukan di atas bagian atas zona Benioff dan umumnya tersusun dalam sabuk panjang yang sejajar dengan palung samudra.
Nah, sabuk-sabuk ini itu membentuk busur pulau atau meletus di dalam sabuk pegunungan muda di tepi benua. Nah, batu yang dihasilkan oleh gunung berapi ini itu biasanya berupa batu andesit, yang merupakan jenis batuan ekstrusif yang komposisinya berada di antara kerak samudra basaltik dan kerak benua granitik. Palung samudra itu ditandai oleh aliran panas yang abnormal rendah dibandingkan dengan kerak samudra normal. Hal ini itu menunjukkan bahwa kerak di palung itu mungkin lebih dingin daripada kerak normal. Seperti yang saya pernah bahas di chapter 2, palung laut itu juga ditandai oleh anomali gravitasi negatif yang sangat besar, terbesar di dunia. Hal ini itu menunjukkan bahwa palung laut itu berada dalam keadaan tidak seimbang isostatik. Nah, hal ini itu disebabkan oleh lempeng laut yang ditarik ke bawah atau terbenam ke dalam mantel. Nah, berikutnya ada punggung laut tengah. Nah, punggung laut tengah adalah jajaran gunung bawah laut raksasa yang membentang di seluruh dunia seperti jahitan pada bola baseball. Nah, contohnya ada di gambar 3.16 dan 3.17. Punggung laut yang sebagian besar terbuat dari basalt itu memiliki panjang lebih dari 80.000 kilometer atau sekitar 49.700 mil dengan lebar 1.500 hingga 2.500 kilometer atau 931 hingga 1.552 mil. Nah, iya itu akan naik 2 sampai 3 kilometer atau sekitar 1,2 hingga 1,8 mil di atas dasar laut. Nah, sebuah lembah retakan di mana kerak bumi itu mengalami perpanjangan, itu membentang di sepanjang puncak punggung gunung, seperti di dua gambar di slide ini, itu lembah retakan ini itu memiliki kedalaman 1 sampai 2 kilometer dengan lebar beberapa kilometer seukuran dengan Grand Canyon di Arizona. Nah, lembah retakan di puncak punggung Laut Tengah Samudra adalah fitur unik yang tidak ada jajaran pegunungan di dataran yang memiliki lembah semacam itu di sepanjang puncaknya. Nah, lembah retakan itu terdapat di Samudra Atlantik dan Samudra Hindia, tetapi umumnya itu tidak ada di Samudra Pasifik. Nah, ketiadaan ini itu terkait dengan laju pergerakan lempeng yang lebih cepat di Samudra Pasifik. Nah, gambar 3.16 itu merupakan peta dunia yang menunjukkan punggung laut yang dipotong oleh patahan transform dari zona patahan. Berikutnya ada aktivitas geologis di punggung laut. Nah, aktivitas geologis di punggung laut ini itu terkait dengan lembah retakan yang sebelumnya kita bahas di puncak punggung laut tengah dan puncak punggung laut tanpa retakan di Samudra Pasifik, di mana terdapat gempa bumi dengan fokus dangkal dari 0 hingga 20 km atau 0 hingga 12,4 mil di bawah dasar laut. Nah, teliti tentang kehilangan panas dari dalam bumi melalui kerak telah menunjukkan aliran panas yang sangat tinggi di puncak punggung laut tengah. Nah, kehilangan panas di puncak punggung laut tengah itu jauh lebih tinggi daripada nilai normal yang ditemukan di tempat lain di lautan. Nilainya itu berkurang seiring menjauh dari puncak punggung laut. Letusan basalt itu terjadi di dan di sekitar lembah retakan di puncak punggung laut. Terkadang letusan ini tuh membentuk gunung berapi yang menonjol di atas permukaan laut sebagai pulau-pulau samudra, pulau besar Islandia yang sebagian besar terdiri dari batuan basalt. Itu tampaknya merupakan bagian dari punggung laut tengah samudra yang terangkat di atas permukaan laut. Nah, banyak geolog itu telah mempelajari gunung berapi aktif
aliran panas tinggi, dan lembah retakan tengah Islandia untuk memahami punggung Laut Tengah. Karena Islandia berada di atas titik panas, pulau ini itu berada di atas permukaan laut dan mungkin tidak mewakili bagian tipikal dari punggung laut. Pada musim panas 1974, para geolog itu berhasil melihat langsung bagian dari punggung laut dan lembah retakan yang terendam. Serangkaian lebih dari 40 penyelam oleh kapal selam termasuk Alvin itu membawa geolog laut Prancis dan Amerika langsung ke lembah patahan di Samudra Atlantik Utara. Proyek ini bernama VAMOS untuk studi bawah laut Prancis Amerika di tengah samudra, yang memungkinkan batuan punggung laut dilihat di foto dan diambil sampelnya secara langsung, bukan secara tidak langsung dari kapal permukaan, seperti gambar 3.18. Nah, gambar ini itu diambil secara langsung. Nah, para geolog itu pada proyek VAMOS melihat bukti jelas adanya patahan ekstensional di dalam lembah patahan. Nah, gambar 3.18 ini merupakan foto bawah air dari basal bantal segar di dasar lembah patahan punggung laut di Samudra Atlantik Utara, yang merupakan seekor spons putih berbentuk tabung tumbuh di lebar depan. Nah, patahan-patahan tadi itu berjalan sejajar dengan sumbu lembah patahan dan memiliki lebar mulai dari retakan halus hingga lebar cerah yang Alvin selami. Nah, basal bantal segar itu terdapat dalam pita sempit di dasar lembah retakan yang menunjukkan aktivitas vulkanik yang sangat baru, meskipun tidak ada letusan aktif yang diamati. Nah, para geolog itu menyimpulkan bahwa lembah retakan tersebut itu kontinu dan aktivitas vulkanik sporadis terjadi sebagai akibat dari proses retakan. Punggung Laut Tengah itu sering ditandai oleh garis-garis mata air panas yang mengangkut dan mengendapkan logam. Para geolog itu menggunakan kapal selam telah mengamati mata air panas di beberapa lokasi sepanjang lembah patahan Punggung Laut Tengah. Nah, mata air panas yang disebabkan oleh aliran panas tinggi dan magma basaltik yang dangkal di bawah lembah retakan itu memiliki suhu yang berkisar antara 20 derajat Celcius hingga diperkirakan 350 derajat Celcius atau sebesar 660 derajat Fahrenheit. Nah, saat air panas naik di lembah retakan, air dingin itu ditarik dari sisi-sisi lembah untuk menggantikannya. Hal ini tuh menciptakan pola sirkulasi di mana air laut dingin itu sebenarnya ditarik ke bawah melalui retakan di kerak basaltik tepi punggung laut, lalu bergerak secara horizontal menuju lembah retakan, di mana muncul kembali di dasar laut setelah dipanaskan, seperti pada gambar 3.19 yang A. Nah, saat air laut beredar, yaitu melarutkan logam dan belerang dari batuan kerak. Ketika larutan panas yang kaya logam itu bersentuhan dengan air laut dingin, partikel sulfida logam itu dilepaskan ke air laut dingin di lubang hitam yang mengendap membentuk gundukan seperti cerobong di sekitar mata air panas yang ada pada gambar 3.19 yang B. Oke, berikutnya adalah aktivitas biologis di punggung laut. Penemuan black smokers mengejutkan para geolog yang menjelajahi punggung laut tengah samudra. Tetapi, kejutan yang lebih besar adalah adanya organisme eksotis yang hidup di dasar laut di sekitar mata air panas. Organisme eksotis ini termasuk kerang, kepiting, bintang laut, kerang putih raksasa, dan cacing tabung raksasa yang mampu bertahan hidup di lingkungan yang mengandung bahan kimia beracun, suhu tinggi, tekanan tinggi, dan kegelapan total pada kedalaman lebih dari 2 km atau 1,2 mil. Contohnya itu ada di gambar 3.19 yang C.
Nah, organisme-organisme ini hidup dari bakteri yang berkembang biak dengan mengoksidasi hidrogen sulfida dari mata air panas. Nah, diperkirakan bahwa bakteri yang menyukai panas atau bakteri termofilik itu biasanya tinggal di bawah dasar laut, tetapi terlempar keluar dari mata air panas saat meletus. Nah, bakteri pemakan belerang semacam ini itu juga ditemukan di air asam di tambang yang mengandung mineral sulfida. Penelitian terkini di bidang geomikrobiologi baru ini sedang meneliti peran bakteri semacam itu dalam pembentukan mineral dan evolusi bentuk kehidupan awal di bumi, serta kemungkinan di tempat lain di tata surya. Nah, gambar 3.19 yang A itu merupakan sirkulasi air laut hidrotermal di puncak punggung laut yang menciptakan mata air panas dan endapan logam di lembah patahan. Air laut dingin itu ditarik ke dalam kerak yang retak di lereng punggung laut atau ukurannya endapan biji diperbesar. Nah, yang B itu merupakan black smokers atau mata air panas bawah laut di puncak punggung laut tengah samudra di Samudra Pasifik dekat lintang 21 derajat utara. Asap adalah semburan panas mineral sulfida logam yang dikeluarkan ke air laut dingin dari cerobong setinggi 0,5 meter. Nah, bukit-bukit besar di sekitar cerobong adalah endapan logam. Alat-alat di latar depan terpasang pada kapal selam kecil dari mana foto itu diambil. Nah, yang C merupakan cacing raksasa, kepiting, dan kerang dari ventilasi Galapagos. Oke, berikutnya ada zona retak atau zona retakan. Nah, zona retakan itu adalah garis kelemahan utama di kerak bumi yang melintasi punggung laut tengah dengan sudut hampir tegak lurus. Lembah patahan punggung laut tengah seringkali bergeser di banyak tempat melintasi zona patahan. Seperti di gambar 3.20, zona patahan yang berjalan tegak lurus terhadap puncak punggung gunung dan menghubungkan segmen-segmen punggung gunung yang bergeser, yang sering ditandai oleh tebing curam setinggi 3 atau 4 km dengan gempa bumi dengan fokus dangkal yang ditandai dengan bintang terjadi di bawah lembah patahan pada bagian zona patahan antara punggung gunung tengah laut atau patahan transform. Nah, punggung punggung laut tengah yang bergeser di banyak tempat ini itu melintasi zona patahan dan dasar laut di satu sisi zona patahan yang seringkali berada pada ketinggian yang berbeda dengan dasar laut di sisi lain dan membentuk tebing curam. Nah, gempa bumi dengan fokus dangkal itu terjadi di zona patahan, tetapi terbatas pada bagian-bagian zona patahan di antara segmen-segmen lembah patahan. Nah, bagian zona patahan yang mengalami gempa bumi itu dikenal sebagai patahan transform. Asal-usul patahan ini itu akan dibahas di bab tektonik lempeng di bab 4. Nah, zona patahan itu membentang ribuan kilometer melintasi lantai laut, umumnya mengarah langsung ke tepi benua. Meski zona patahan ini sulit dilacak di tempat-tempat yang tertutup, sedimen dataran abisal dan lereng benua itu menurut beberapa ahli geologi itu berpendapat bahwa mereka itu dapat melacak perpanjangan Z patahan ke dataran. Nah, beberapa transstruktural utama di daratan itu tampaknya sejajar dengan perpanjangan hipotesis zona patahan ke daratan. Nah, berikutnya ada gunung laut, guyots, dan punggung laut aseismik. Seperti pada gambar 3.21 yang A itu merupakan seamons atau gunung kerucut di dasar laut, di mana kadang-kadang naik di atas permukaan laut untuk membentuk sebuah pulau.
Yang B merupakan puncak datar sebuah guyot yang kemungkinan tererosi oleh gelombang ketika puncak Seamon berada di atas permukaan laut. Lalu yang C merupakan kedalaman saat ini sebuah guyot yang disebabkan oleh subdance. Nah, gunung bawah laut itu berbentuk kerucut yang menjulang 1000 meter atau 3280 kaki atau lebih di atas dasar laut yang disebut sebagai seamounts. Seperti di gambar 3.21 yang tadi. Nah, beberapa di antaranya itu naik di atas permukaan laut untuk membentuk sebuah pulau. Nah, mereka itu tersebar di lereng punggung Laut Tengah dan bagian lain dari dasar laut, termasuk di dataran abisal. Salah satu area dasar laut dengan konsentrasi gunung laut yang sangat tinggi itu perkiraannya mencapai 10.000. Nah, adalah Pasifik Barat. Itu batu yang diambil dari gunung laut hampir selalu berupa basalt, sehingga diduga sebagian besar gunung laut adalah gunung berapi yang sudah tidak aktif. Dari ribuan gunung laut di dasar laut, hanya beberapa yang aktif. Jadi, banyak dari gunung laut tersebut atau seamounts itu sudah tidak aktif. Nah, sebagian besar di antaranya terletak di puncak punggung tengah. Beberapa lainnya, seperti 2 gunung berapi aktif di Pulau Hawaii, itu ditemukan di lokasi yang tidak terkait dengan punggung laut. Nah, guyots adalah gunung laut berpuncak datar yang sebagian besar ditemukan di Samudra Pasifik Barat. Nah, sebagian besar ahli geologi berpendapat bahwa puncak datar guyots itu terbentuk akibat erosi gelombang. Puncak datar ini kini berada ratusan meter di bawah permukaan laut, jauh di bawah tingkat erosi gelombang. Nah, jika puncak guyot tadi terpotong oleh gelombang, guyot tersebut itu pasti telah mengalami penurunan setelah erosi terjadi. Nah, bukit penurunan tersebut diperoleh dari penggalian terumbu karang mati dari puncak guyot. Nah, karena terumbu karang tersebut hanya tumbuh di perairan yang dangkal, nah, mereka itu pasti dibawa ke kedalaman yang saat guyot tenggelam. Nah, banyak guyot dan gunung laut di dasar laut itu tersusun dalam rantai. Rantai vulkanik semacam ini itu bersama dengan beberapa punggung laut lainnya di dasar laut. Nah, hal itu diberi nama punggung laut aseismik, yaitu punggung laut bawah laut yang tidak terkait dengan gempa bumi. Nama aseismik ini digunakan untuk membedakan fitur-fitur ini dari punggung laut tengah samudra yang jauh lebih besar, di mana gempa bumi itu terjadi di sepanjang lembah retakan. Baik, berikutnya adalah terumbu karang. Nah, terumbu karang itu adalah punggung gelombang yang tahan terhadap gelombang, yang terdiri dari karang, alga, dan organisme berkapur lainnya. Mereka itu terbentuk di air yang hangat, dangkal, dan terang yang rendah akan sedimen terlarut. Oleh karena itu, kita bisa menemukan terumbu karang itu di laut-laut yang jernih dan dangkal. Nah, terumbu karang itu menjulang di atas dasar laut sekitarnya, yang seringkali tertutup sedimen yang berasal dari terumbu karang itu sendiri. Nah, 3 jenis penting dari terumbu karang adalah terumbu tepi, terumbu penghalang, dan atol, yang ada di gambar 3.22. Terumbu tepi adalah terumbu datar berbentuk meja yang langsung terhubung dengan pantai. Tepi lautnya ditandai dengan lereng curam yang menurun ke perairan lebih dalam. Banyak terumbu yang mengelilingi kepulauan Hawaii termasuk dalam jenis terumbu ini. Nah, terumbu penghalang itu sejajar dengan pantai tetapi dipisahkan oleh laguna yang luas dan dalam. Nah, jenis terumbu ini ditunjukkan pada gambar 14.17 dan 3.22 yang D. Nah, laguna itu memiliki air yang relatif tenang karena terumbu melindunginya dengan menyerap energi gelombang besar yang pecah.
Terumbu penghalang terletak di sekitar 8 kilometer atau 4,9 mil di lepas pantai Kepulauan Florida Keys, rangkaian pulau di selatan Miami. Nah, pada skala yang jauh lebih besar adalah Great Barrier Reef di lepas pantai timur Australia. Terumbu ini itu membentang sepanjang sekitar 2000 kilometer atau 1242 mil di sepanjang pantai dan tepi lautnya terletak hingga 200 kilometer atau 155 mil dari pantai. Terumbu penghalang panjang lainnya itu terletak di sepanjang pantai timur semenanjung Yucatan di Amerika Tengah, dan terumbu lain yang mengelilingi banyak pulau di Samudra Pasifik Selatan. Nah, atol adalah terumbu karang yang berbentuk lingkaran yang mengelilingi laguna. Nah, mereka dikelilingi oleh air dalam. Pulau-pulau kecil dari pasir kapur itu mungkin terbentuk oleh gelombang di beberapa tempat di sepanjang cincin terumbu. Nah, diameter atol itu bervariasi dari 1 hingga lebih dari 100 kilometer. Nah, banyak atol itu tersebar di Samudra Pasifik Selatan. Atol Bikini dan Eniwetok itu digunakan hingga tahun 1958 untuk uji coba senjata nuklir oleh Amerika Serikat. Nah, setelah pelayaran 4 tahun HMS Beagle pada tahun 1830-an, Charles Darwin itu mengusulkan bahwa ketiga jenis kerumbu karang ini terkait satu sama lain melalui penurunan pulau vulkanik pusat, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.22. Nah, terumbu karang tepi awalnya itu terbentuk di dekat pantai pulau. Seiring dengan penurunan perlahan gunung berapi, akibat penurunan tektonik dasar laut, terumbu karang itu menjadi terumbu karang yang penghalang. Karena karang dan alga tumbuh dengan cepat ke atas, mempertahankan posisi terumbu karang dekat permukaan laut. Nah, semakin sedikit bagian pulau yang tetap di atas permukaan laut, tet- eh, tapi terumbu karang itu terus tumbuh ke atas air dangkal yang diterangi matahari, mempertahankan ukuran dan bentuk aslinya. Akhirnya, gunung berapi itu menghilang sepenuhnya di bawah permukaan laut dan terumbu karang itu menjadi atol berbentuk lingkaran. Nah, penyelidikan melalui pengeboran di atol pada tahun 1950-an itu menunjukkan terumbu-terumbu ini itu dibangun di atas inti vulkanik yang dalam, sehingga mengkonfirmasi hipotesis Darwin I sebelumnya. Baik, berikutnya ada endapan dasar laut. Nah, kerak basaltik dasar laut itu ditutupi di banyak tempat dengan lapisan sedimen. Sedimen ini dapat berupa sedimen terigenik yang berasal dari dataran atau sedimen pelagik yang mengendap perlahan melalui air laut. Sedimen terigenik adalah sedimen yang berasal dari daratan dan telah mencapai dasar laut. Sedimen yang membentuk lereng benua dan dataran abisal sebagian besar itu bersifat terigenous dan tampaknya diendapkan oleh arus turbid atau proses yang serupa. Nah, setelah sedimen terigenous itu mencapai lereng benua, arus kontur itu menyebabkan mendistribusikannya sepanjang lereng benua. Nah, di tepi benua yang aktif, palung laut itu mungkin bertindak sebagai perangkap untuk sedimen terigenous dan mencegahnya menyebar ke dasar laut di luar parit. Nah, sedimen pelagik adalah sedimen yang mengendap perlahan melalui air laut. Sedimen ini terdiri dari tanah liat berbutir halus dan kerangka organisme mikroskopis seperti pada gambar 3.23. Foto ini merupakan foto yang diambil melalui mikroskop elektron pemindai sedimen pelagik dari dasar Samudra Pasifik. Sedimen ini terdiri dari kerangka mikroskopis organisme laut bersel tunggal atau objek besar adalah foraminifera. Yang lebih kecil berbentuk saringan adalah radiolaria berdiameter sekitar 0,05 mm. Nah, lempung pelagis itu berbutir halus ditemukan di beberapa tempat. Lempung ini itu tertutupi oleh jenis sedimen lain yang menumpuk dengan cepat. Lempung ini itu Lempung ini tuh sebagian besar berasal dari daratan, yang sebagian kecilnya mungkin berupa abu vulkanik. Sedimen ini dibawa ke laut terutama oleh angin, meskipun sungai dan arus laut juga membantu mendistribusikannya.
Nah, cangkang dan kerangka mikroskopik tumbuhan dan hewan juga perlahan-lahan mengendap ke dasar laut ketika organisme laut di perairan permukaan itu mati. Nah, di beberapa bagian laut seperti wilayah kutub dan khatulistiwa, konsentrasi besar cangkang ini itu telah membentuk endapan pelagik yang sangat tebal. Nah, hujan lambat dan konstan dari lempung pelagik dan cangkang terjadi di semua bagian laut. Meskipun laju penumpukan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, sedimen pelagik itu terdapat di semua bagian dasar laut. Namun, secara mengejutkan, sedimen pelagik itu ternyata hampir sepenuhnya tidak ada di puncak punggung Laut Tengah. Sedimen pelagik itu hanya ditemukan di lereng punggung Laut Tengah, seringkali menebal menjauh dari puncak punggung laut, seperti yang ada di gambar 3.24. Namun, ketidakhadirannya di puncak punggung laut itu merupakan penemuan yang tidak terduga tentang distribusi sedimen di dasar laut. Nah, gambar 3.24 itu merupakan sedimen pelagik tipis yang atau tidak ada di puncak punggung Laut Tengah dan menjadi semakin tebal seiring menjauhnya dari puncak punggung laut. Nah, distribusi sedimen itu sangat disederhanakan. Berikutnya ada kerak oseanik dan opiolites. Nah, seperti yang telah dibahas di bab 2, kerak laut itu berbeda secara signifikan dari kerak benua. Kerak laut itu jauh lebih tipis dan memiliki komposisi yang berbeda dari kerak benua. Survei refleksi seismik dan refraksi seismik di laut itu menunjukkan bahwa kerak laut itu tebalnya sekitar 7 km atau 4,3 mil dan terbagi menjadi 3 lapisan, seperti pada gambar 3.25 yang A dan B. Nah, lapisan teratas yaitu lapisan 1 itu merupakan lapisan yang memiliki ketebalan dan karakter yang bervariasi, yang terdiri dari sedimen laut. Di van abyssal atau di lereng benua, lapisan 1 itu mungkin terdiri dari beberapa kilometer sedimen terrigenik. Nah, di lereng atas punggung Laut Tengah mungkin terdapat kurang dari 100 meter atau 328 kaki sedimen pelagik. Nah, ketebalan rata-rata lapisan 1 itu mungkin sekitar 0,5 km atau 1.640 kaki. Nah, di bawah sedimen terdapat lapisan 2 yang tebalnya itu sekitar 1,5 km atau sekitar 1 mil. Nah, lapisan ini itu telah banyak diambil sampelnya. Lapisan ini tuh terdiri dari basal bantal yang menutupi deks basal. Nah, basal bantal itu merupakan massa bulat yang terbentuk saat lava panas meletus ke air dingin, seperti di gambar 3.25, di mana sangat retak di bagian atas lapisan kedua itu tersusun rapat, sejajar, dan vertikal dengan dek berlapis. Nah, lapisan 2 itu telah banyak diambil sampelnya melalui pengeboran dan penggalian, serta diamati langsung oleh geolog yang menggunakan kapal selam yang menyelam ke lembah patahan punggung Laut Tengah selama ekspedisi Famous. Nah, lapisan terendah di kerak adalah lapisan 3, yaitu lapisan ini tebalnya sekitar 5 km atau 3,1 mil dan diyakini terdiri dari tubuh Gaboro berbentuk sil. Bukti untuk interpretasi ini itu bersifat sugestif tapi tidak konklusif. Nah, geolog itu telah mengebor melalui 2 km atau 1,2 mil basal bantal dan dek basal di kerak samudra, tetapi belum dapat mencapai Gaboro dengan pengeboran melalui basal. Gaboro dan batuan lain itu terpapar di beberapa blok patahan di lembah Rif dan beberapa tebing laut yang curam di zona patahan. 0,5 km Gaboro itu telah dibor di salah satu tebing tersebut di Samudra Hindia Selatan. Nah, beberapa geolog itu menduga bahwa Gaboro itu mewakili lapisan 3 yang terpapar oleh patahan. Tetapi geolog lain itu tidak begitu yakin, karena ada beberapa bukti bahwa batuan yang terpapar di zona patahan itu mungkin tidak mewakili seluruh dasar laut. Nah, bahkan jika gabor yang dibor itu mewakili 1/10 bagian atas lapisan 3, belum ada yang mengambil sampel dari 9/10 bagian bawah lapisan tersebut. Nah, kecepatan seismik itu sebesar 7 km atau 4,3 mil per detik itu konsisten dengan pemilihan Gaboro untuk lapisan 3. Tetapi pengeboran dalam di darat itu
telah menunjukkan bahwa cataka- eh, cacat- catatan refleksi dan refraksi seismik di darat itu seringkali salah diinterpretasikan terkait jenis batuan dan kedalaman batas batuan. Nah, kesalahan ini itu juga berlaku untuk kerak samudra, di mana sebuah lubang bor di Samudra Pasifik Timur itu telah dikunjungi kembali 4 kali dalam rentang 12 tahun dan kini kedalamannya itu mencapai total 2.000 meter atau 6.560 kaki di bawah dasar laut. Nah, bukti seismik ini menyarankan bahwa batas lapisan 2 dan 3 itu akan ditemukan pada kedalaman sekitar 1.700 meter atau 5.576 kaki. Tetapi, pengeboran itu melampaui kedalaman tersebut tanpa menemukan kontak antara dek lapisan 2 dan Gaboro yang diharapkan pada lapisan 3. Nah, baik interpretasi seismik maupun model komposisi lapisan ketiga itu pasti salah. Nah, gagasan geolog tentang komposisi kerak samudra itu sangat dipengaruhi oleh studi tentang opiolitas, di mana urutan batuan yang khas ditemukan di banyak rantai pegunungan di daratan, seperti gambar 3.25. Nah, lapisan atas yang tipis dari op- opiolite itu terdiri dari batuan sedimen laut yang seringkali termasuk cat berlapis-lapis. Nah, di bawah batuan sedimen itu terdapat zona basal bantal yang pada gilirannya itu ditopang oleh kompleks dek berlapis yang kemungkinan berfungsi sebagai dek pengumpan untuk aliran lava bantal di atasnya. Kesamaan antara bagian atas opiolite dan lapisan 1 dan 2 kerak samudra itu terlihat sangat jelas. Di bawah dek berlapis opiolite, terdapat lapisan tebal intrusi Gaboro berbentuk pot yang mungkin berupa sil tebal. Nah, di bawah Gaboro itu terdapat batuan ultramafik seperti periodotit. Bagian atasnya itu telah diubah menjadi serpentine melalui metamorfosis. Nah, geolog itu telah lama berpendapat bahwa opiolite itu mewakili potongan kerak samudra yang suatu waktu itu ditempatkan di daratan. Nah, jika ini benar, maka Gabbro opiolite itu mungkin mewakili lapisan 3 kerak samudra, dan periodotit itu mungkin mewakili batuan mantel di bawah kerak samudra. Nah, kontak antara peridotit dan gabbro di atasnya itu merupakan diskontinuitas Mohorovic. Nah, penelitian terbaru itu menunjukkan bahwa jika tidak sebagian besar opiolites itu bukanlah lantai laut yang tipikal, melainkan jenis khusus lantai laut yang terbentuk di cekungan laut marginal di dekat benua melalui proses penyebaran backup. Nah, jika epiolet tidak mewakili lantai laut tipikal, maka pengeboran lantai laut yang lebih luas dan dalam itu diperlukan sebelum gambaran yang jelas tentang kerak samudra ini dapat terbentuk. Nah, ini merupakan tujuan penting karena kerak samudra adalah batuan permukaan yang paling umum dan menutupi 60% permukaan bumi. Baik, berikutnya ada usia dasar laut. Nah, saat ini ahli geologi maritim itu mulai menentukan usia batuan dasar laut melalui penanggalan isotop dan sedimen melalui fosil. Nah, fakta yang mengejutkan terungkap di mana semua batuan dan sedimen dasar laut itu terbukti berusia kurang dari 200 juta tahun. Nah, hal ini itu berlaku hanya untuk batuan dan sedimen dari dasar laut dalam, bukan yang berasal dari tepi benua. Batuan dan sedimen yang saat ini ditemukan di dasar laut dalam itu terbentuk selama era Mesozoik dan Kenozoik, tetapi tidak lebih awal. Sebaliknya, seperti yang akan dibahas di bab 8, bumi itu diperkirakan berusia 4,5 miliar tahun. Nah, setiap benua itu mengandung beberapa batuan yang terbentuk pada era Paleozoik dan Prakambrium. Beberapa batuan Prakambrium di benua itu berusia lebih dari 3 miliar tahun dan beberapa hampir 4 miliar tahun. Oleh karena itu, menyimpan batuan dari sebagian besar sejarah bumi. Berbeda secara mencolok dengan benua dari dasar laut dalam.
yang menutupi lebih dari setengah permukaan bumi, tetapi hanya menyimpan kurang dari 1/20 sejarahnya dalam batuan dan sedimennya. Dan yang terakhir ada dasar laut dan tektonik lempeng. Nah, seperti yang disebutkan di awal, eh, bab ini itu akan membahas dasar laut. Nah, asal-usul sebagian besar fitur dasar laut itu berkaitan dengan tektonik lempeng. Nah, bab 4 yang akan saya bahas setelah chapter 3 ini, itu menunjukkan bagaimana teori tektonik lempeng menjelaskan keberadaan dan karakteristik landasan benua dan lereng, palung, punggung laut tengah, dan zona patahan, serta usia yang sangat muda dari dasar laut itu sendiri. Nah, dalam penerapan metode ilmiah, bab ini itu berfokus pada data. Bab ini menunjukkan bagaimana hipotesis dan teori itu menjelaskan data-data tersebut. Sekian saja presentasi dari saya untuk materi chapter 3 tentang dasar laut ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.